Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda. Apa kabarnya nih? Wah, seneng banget ya. Kita bisa ketemu lagi di live Instagram Webimar di edisi tanggal 2 Agustus 2020 bersama saya Reni Farida. Untuk 1 jam ke depan kita akan live Instagram bersama Milna dengan narasumber Dr. Ardi Santoso. Untuk tema pada hari ini yaitu pentingnya momen makan pertama untuk tumbuh kembang optimal. Wah, seru banget ya temanya. Nah, ayah bunda pernah nggak sih atau saat ini sedang mengalami kebimbangan ataupun dilema dalam memberikan MPASI? Nah, makanya jangan sampai ninggalin live pada hari ini ya, karena nanti kita akan membahas tentang 1000 hari pertama, kemudian momen makan pertama si kecil, responsif feeding sesuai WHO, dan komposisi MPASI yang sesuai dengan tahapan usia si kecil. Nah, untuk saat ini, untuk hari ini nggak cuma live aja, jadi kita akan hari ini ada diskon menarik khusus hari ini. Pembelian produk Milna, beli 2 gratis Milna Natur Dilet, kemudian pembelian 200.000 senilai 200.000 produk Milna akan mendapatkan gift menarik. Giftnya apa kak? Apa ya? Pokoknya ini giftnya produk Milna yang akan bermanfaat pastinya ya. Kemudian untuk teknis live sore hari ini perlu saya informasikan juga akan dilangsungkan pemberian materi oleh narasumber kita Dr. Ardi Santoso, dan setelah pemberian materi akan kita buka sesi tanya jawab dan nanti akan saya bacakan satu-satu dan semoga bisa terjawab semuanya. Oke, langsung saja kita undang Dr. Ardi. Langsung saja. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Enggak kedengeran ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter, apa kabarnya nih? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Saya jelas dok? Gimana? Suara saya jelas? Jelas, jelas. Cukup jelas. Oke. Akhirnya kita bisa live bareng ya dok ya? Iya, senang sekali bisa live. Untuk yang kedua kalinya ya dengan Baby Mart ya. Pemberian materi dulu, kemudian open tanya jawab ya dok ya? Siap. Nanti saya dikasih kode kalau suara saya tiba-tiba hilang atau nggak jelas, nanti langsung kasih kode ya. Atau waktunya sudah habis, nanti tolong saya dikasih info. Oke, siap. Monggo dokter untuk penyampaian materi silakan, karena mungkin Bunda sudah ada penasaran juga untuk materi pada hari ini. Oke, nggak langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, perkenalkan semuanya, ayah bunda di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Ardi Santoso, saya dokter spesialis anak di Solo. Mungkin beberapa sudah tahu follower saya. Pada sore hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang MPASI. Jadi pentingnya momen makan pertama untuk tumbuh kembang yang optimal. Karena perkenalan usia 6 sampai 12 bulan ini adalah masa yang penting, momen di mana kita memperkenalkan konsep makan di awal. Jadi ini adalah momen yang penting karena apa? Karena ini akan menentukan kelak ini dia akan jadi anak yang susah makan atau pilih-pilih makan atau ada gangguan atau ada masalah tumbuh kembangnya tergantung di usia ini. Usia di mana kita memperkenalkan konsep makan ya. Jadi ini terkait dengan 1000 hari kehidupan dari anak, bahwa perkembangan anak ini di usia 2 tahun pertama itu sangat penting, yaitu usia 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun. Ini yang MPASI adalah momen di 1 tahun pertama, ini juga menentukan, di mana perkembangan otaknya sangat pesat ya. Dan sebagai informasi, 1000 hari pertama ini nggak hanya di luar kandungan, tapi dimulai sejak kehamilan. Jadi sejak usia 270 di dalam kandungan dilanjutkan sampai dia usia 2 tahun. Ini adalah masa yang penting. Kenapa kita harus mengawalnya dengan baik? Karena usia 0-2 tahun ini adalah masa-masa perkembangan otak yang sangat pesat, di mana otak berkembangnya secara optimal di usia ini, maka perlunya dikawal dengan nutrisi yang baik. Kenapa kok MPASI itu dimulai sejak usia 6 bulan gitu ya? Karena sejak usia 6 bulan, karena saat anak usia 6 bulan, itu mulai sudah ada kesenjangan
kalori ya, nggak hanya kalori saja, tapi kesenjangan mikronutrien yang terkandung di dalam ASI, yang dibutuhkan ASI dengan yang terkandung di ASI dengan yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah tidak seimbang. Jadi contohnya kebutuhan kalorinya usia 6 bulan itu mungkin 100, tapi susu hanya bisa memenuhi kebutuhannya sekitar 60-70%. Sisanya itu harus dipenuhi dari luar, yaitu dari makanan pendamping ASI. Begitu juga tidak hanya kalori, mikronutriennya juga mulai berkurang, jadi kayak vitamin, terutama zat besi dan yang lainnya itu sudah mulai berkurang, sudah ada mulai gap, karena sudah nggak bisa mencukupi lagi yang terkandung di dalam susu. Oleh sebab itu, makanan pendamping ASI itu tidak boleh makanan tunggal. Jadi harus lengkap komposisinya karena untuk bisa memenuhi kebutuhan kalori yang mungkin sudah mulai terjadinya kekurangan tadi, sama dari mikronutriennya juga sudah tidak bisa terpenuhi. Jadi komposisinya harus lengkap. Oleh sebab itu makanan pendamping itu tidak bisa terpenuhi dari satu jenis makanan saja. Karena satu jenis makanan tidak bisa mewakili kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak kita. Jadi itu alasannya kenapa kok tidak bisa menu tunggal. Mau instan, mau homemade, silakan, yang jelas ingredients-nya harus sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan dari bayinya. Jadi ini kalau momen selain kenapa alasannya tadi usia 6 bulan juga mengingat juga kita harus paham juga dalam konsep makan ini tanda-tanda ketika dia tuh lapar atau kenyang. Karena biar kita paham bahwa anak ini belum bisa ngomong. Jadi kita harus paham nih kapan dia mulai tertarik dengan makanan, kapan dia mulai melengos, mulai GTM itu artinya apa. Orang tua harus paham. Yang jelas, makanan pendamping ini harus kita kenalkan tertib ya. Jadi mulai usia 6 bulan dan jamnya sudah mulai tertib. Jamnya sehari makan 3 kali, selingannya sekali sampai 2 kali. Ini jamnya harus diatur, tertib, karena biar jam lapar dan kenyangnya itu teratur. Jadi biar nggak kacau. Jadi harus diatur susunya, minumnya dengan jam makannya harus diatur supaya nanti tidak berantakan. Nanti kalau ini berantakan, jamnya berantakan, nanti akan berkelanjutan. Ingat, anak-anak usia 6 bulan tuh sangat kayak copy paste banget. Jadi kalau kita mengenalkan di awalnya nggak baik, nanti ya pasti akan berkelanjutan. Selain itu juga harus dipahami bahwa anak ini siap atau tidak. Makanya ada beberapa teman pertanyakan, kenapa nih anak A ini makannya mulai usia 5 bulan sudah boleh, usia ini kok sudah boleh, nggak harus 6 bulan. Memang secara komunitas kita sampaikan bahwa makanan pendamping itu mulai usia 6 bulan, tapi memang beberapa kasus kita berikan kelonggaran, kita berikan sejak awal. Itu mungkin karena ada beberapa pertimbangan dari dokter anaknya. Tapi juga harus diingat bahwa anak ini harus siap secara fisik. Jadi refleks mengeluarkannya, refleks melepainya sudah nggak ada, refleks gagringnya sudah nggak ada, bisa duduk walaupun ngeliat-ngeliat. Itu pokoknya kita kalau menilai secara motoriknya sudah cukup, mungkin berat badannya juga lagi terancam, jadi kita harus berikan lebih awal, bisa jadi pertimbangan dari dokter anak. Jadi jangan samakan ya, jadi nggak semua anak bisa kita sama ratakan bahwa usia 5 bulan bisa kita kasih makan, ataupun 5 bulan. Tidak ya, jadi itu nanti tergantung evaluasinya. Terus makanannya diberikan secara responsive feeding. Jadi responsive feeding itu kita memberikan sesuai dengan dengan aura kasih sayang, sesuai dengan maunya dia, dengan suasana yang menyenangkan. Jangan sampai otaknya ini terekam bahwa makan itu adalah hal yang sangat menyeramkan, atau ada pemaksaan, ada kekerasan. Mungkin ibunya under pressure, berat badannya anak nggak naik-naik, dikatain orang banyak. Yang jadi pelampiasan adalah anak-anaknya. Anak-anaknya dicekokin. Akhirnya yang terjadi adalah anak akan jadi trauma. Atau mungkin ada distraction yang cukup banyak. Jadi sudah mulai sejak awal sudah dikenalkan makan tuh sambil keliling komplek lah atau apa. Jadinya anak akan terbawa selamanya bahwa makan itu nanti akan kayak gitu. Jadi kalau menanamkan konsep makan yang baik dari awal tuh tanamkan yang baik bahwa makan tuh harus di meja makan,
harus penuh dengan cinta, ada komunikasi yang baik, harus memperhatikan tanda lapar dan tanda kenyangnya. Bukan berarti kita ini kalau anak sudah ngasih kode ngantuk-ngantuk, bukan berarti langsung masih dijejeli terus aja, jangan. Karena nanti efeknya bisa dahsyat gitu nanti. Yang jelas teksturnya harus naik bertahap ya. Jadi dimulai lembut. Lembut tuh kayak kalau dikasih sendok, kalau dituangkan tuh nggak akan tumpah. Itu lembutnya kayak gitu. Ya, nanti mulai 8 bulan baru mulai agak kasar. Kenapa 8 bulan? Karena sesuai dengan perkembangan oromotornya. Di mana usia 8 bulan itu refleks mengunyahnya sudah mulai bagus, refleks memegangnya juga sudah bagus. Makanya usia 8 bulan itu dalam mulai kunci tekstur harus sudah naik. Finger food sudah mulai bisa diberikan. Ya, jadi 8 bulan. Nanti naik tekstur terus sampai usia 1 tahun. Nanti setahun nanti makanannya adalah makanan keluarga. Itu targetnya. Terus makannya tadi harus terjadwal dan nggak boleh lebih dari 30 menit. Jadi jangan terlalu semangat. Kalau sudah 30 menit nggak mau ya sudah. Ya, jangan dipaksain, nanti malah jadi trauma. 30 menit selesai nggak mau ya nanti kita lanjut yang ke berikutnya. Dan jangan lupa komposisi makanannya, MPASI-nya ya. Komposisinya harus memenuhi 4 kuadran di mana dia ada karbohidrat, ada protein hewani, ada lemak, jangan lupa, ini selalu kelupaan lemak ini. Lemak ini bisa dari minyak, dari santan, dari apa ya? Minyak jagung, canola, santan, margarin dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah buah dan sayur secukupnya. Kita mengenalkan buah dan sayur itu untuk usia MPASI itu nggak boleh terlalu banyak. Karena untuk serat sistemnya hanya untuk mengenalkan. Ini bukan kata Dr. Ardi ya, ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO, sesuai dengan rekomendasi dari IDAI juga, di mana nanti selain itu boleh dikasih bumbu-bumbu juga boleh, jadi mau kasih penyedap gula garam, mau dikasih bawang merah, bawang putih, mau apa aja, mau keju silahkan. Yang penting rasanya harus tasty kalau mau bikin sendiri. Ya, kalau makanan instan dibaca harus yang ingredients-nya lengkap. Jangan sampai ada kan beberapa makanan instan itu harus diolah sendiri. Tapi kalau sudah siap saji ya jangan diolah lagi. Nanti rasanya amburadul alias nggak karu-karuan. Ya, untuk usia awal tadi sudah saya sampaikan bahwa makannya kita 3 kali, tergantung antusiasnya si anak. Camilannya bisa sekali, 2 kali. Kita awali dengan sekitar setengahnya gelas aqua sekitar 125 cc. Nanti kita ikutin kemauannya dia naik bertahap. Jadi jangan langsung semangat tuh, jangan langsung semangat banyak-banyak nanti jangan ya. Terus apa lagi ya? Terus selain terakhir adalah jangan lupa selalu memantau pertumbuhan. Jadi walaupun ini adalah makanan pendamping, tapi harus tetap dipantau berat badannya di growth chart di buku antropometri. Karena nanti kalau dia memang berat badannya jadi turun, berarti kita harus evaluasi mungkin komposisi yang 4 kuadrannya tadi bermasalah. Mungkin harus kita tambah. Jadi pantauan kita, evaluasinya makanan kita ini sudah benar apa enggak dari kurva antropometri berat badannya. Mungkin seperti itu materinya, Mbak Moderator. Nanti kita bisa diskusi lagi, biar nanti saya agak cepet-cepetan, biar nanti waktunya banyak untuk diskusi. Oh, untuk diskusi tanya jawab ya dok ya. Iya, mudah-mudahan tadi saya sampaikan nggak terlalu cepat ya, tapi saya sampaikan tuh poin-poinnya aja. Nanti selanjutnya biar sambil diskusi nanti. Iya, ini saya bacakan yang sudah tanya dulu ya dok ya. Ini ada akun Betty Alifa. Ini boleh tahu dokter untuk tekstur makanan usia 7 bulan, usia kapan anak dimulai makan 3 kali sehari, terus cara mengatur jamnya bagaimana dok? Iya, jadi waktu MPASI pertama silakan langsung 3 kali juga nggak ada masalah. Silakan, tapi sambil kita lihat ya, ini anak-anak ini bukan robot, jadi santai aja. Jadi hal yang saya sampaikan ini lakukan sesuai dengan kebudayaan yang ada di rumah masing-masing. Jadi bukan patokan yang saklek, lakukan dengan santai. Termasuk jamnya, monggo. Kalau saya ditanya jamnya berapa ya terserah ibu. Mau jam 7, mau jam 6, mau jam 8, silahkan. Karena pola makan tiap keluarga beda-beda. Intinya ada diatur. Jamnya diatur supaya
nanti jam lapar dan jam kenyangnya ini tertib, muncul. Kalau sudah teratur gitu kan enak nanti. Karena ngasih makan anak paling gampang itu saat dia lapar. Lah kalau ibu nggak ngatur, nanti sak-sain, udahlah ayo makan yuk. Nanti kapan lagi, makan lagi yuk gitu. Saya jamin nanti itu akan mencetak anak yang susah makan nanti. Karena kedepannya anak pasti nggak akan punya jam makan, nggak punya jam lapar, jadi nggak karu-karuan. Jadi anak ini mau tertib atau enggak tergantung kita. Dan mulai 8 bulan tekstur mulai naik kasar seperti yang saya sampaikan tadi. 8 bulan harus naik kasar. Ingat, makan ini beda sama menyusui ya. Kalau menyusui itu kan alami ya, hanya kita kawal aja. Kalau makan ini skill. Kalau skillnya tidak kita latih dengan aneka ragam variasi makanan, dengan kasar, ya nggak akan bisa. Jangan harapkan nanti punya anak umur setahun, 2 tahun, bisa bisa makan makanan keluarga kalau nggak pernah dilatih. Dan jangan sampai dia nggak mau sayur atau buah atau ikan tertentu karena nggak pernah kita latih. Jadi kasih aneka ragam makanan, boleh. Wah, tadi ya Bunda ya, benar-benar bisa menjawab. Jadi untuk jamnya bisa diatur sendiri ya dok ya, jadi nggak saklek Iya, gitu ya. silakan. Asal pokoknya kan tiap keluarga beda-beda ya. Iya ya, tekstur makanannya. Kalau usia 8 bulan bisa dikasih yang teksturnya agak keras, jadi nggak bubur tapi juga ada teksturnya seperti ya dok ya. Iya. Oke, ini saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini awal-awal anak saya mulai MPASI malah udah GTM dok. Apa karena pengaruh rasa yang hambar? Wah ini tentang GTM ya dok ya. Aduh, saya Tentang prihatin loh kalau usia GTM. 6 bulan udah GTM. Masa usia 6 bulan udah langsung GTM? Mungkin harus dievaluasi tuh menunya gimana. Jangan-jangan menunya nggak enak, nggak ada rasanya, amburadul, mungkin terlalu nyampur-nyampur susu, campur dengan ASI, campur buah, campur sayur, kan ya nggak enak. Jadi intinya makanan itu, bayi itu butuh citra rasa. Jadi mau kasih garam, gula, keju, apa aja, kaldu itu boleh. Mau ikan lele, ikan salmon, ikan baronang, ikan apa aja tuh boleh. Yang penting teksturnya itu dipegang. Jadi kuncinya gampang, teksturnya dipegang, sama komposisinya dipegang. Mau apa aja boleh, mau kedondong aja ya boleh, cuma main di teks. Jadi silahkan. Untuk rasa sendiri gimana dok? Kalau untuk usia mulai MPASI? Sama, rasa itu kan anak-anak itu juga manusia loh yang punya hati loh. Jadi anak itu juga juga manusia gitu. Dan yang punya citra rasa. Jadi kalau kita nggak pernah mengenalkan citra rasa, ya gimana dia mau makanan manis, mau makanan asin, makanan gurih. Hidup ini kan nggak harus hambar ya. Jadi tolong dong para orang tua ini jangan menghambarkan makanan anak. Kadang-kadang yang bikin anak GTM atau pilih-pilih makan tuh orang tuanya sendiri. Karena orang tua itu terlalu saklek, terlalu pilih-pilih, terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh, nanti takut alergi, nanti takut ini, kebanyakan takut. Akhirnya anaknya nggak dapat apa-apa, yang terjadi gizinya malah kurang. Kalau sudah kayak gitu, saya sarankan udah instan aja deh, daripada terlalu banyak khawatir. Karena instan kan udah jelas ya, kalorinya sudah jelas tertakar dengan baik. Kalau memang nggak bisa menakar-nakar, ya sudah instan aja. Tapi kalau bisa menakar-nakar dan bisa masak, lebih baik sih. Karena kan instan sama homemade ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Gula Jadi garam kalau boleh banget. udah sibuk ya kan atau udah sempat masak kita pakai yang instan ya dok ya. Contohnya produk kita ya Iya, dok ya. iya. Jadi gini, saya nggak promosi ya. Instan itu juga ada tempat dan itu bukan kata Dokter Ardi ya. Itu di guidelines pun juga ada untuk makanan-makanan terfortifikasi. Jadi di guideline WHO atau IDA itu ada tempat. Jadi silahkan. Cuma saya sampaikan tadi, keuntungan dan kerugian itu pasti ada. Jadi kalau mau variasi rasa, ada tekstur yang bikin sendiri. Tapi konsekuensinya harus bisa menakar dengan baik. Tapi kalau mau gizinya terukur dengan akurat, sudah jelas, higienis, ya instan, ada tempat. Nah, itu tadi ya Bunda ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi perlu variasi juga untuk awal-awal MPASI. Jadi biar nggak GTM juga kita kan harus aktif
rasa yang sesuai, tekstur yang sesuai. Kemudian saya lanjut lagi ada gap pertanyaan. Dok, anak saya usia 5,5 bulan. Sebaiknya menu makanan terbaik untuk perdana itu apa? Usia 5,5 bulan, dok. Nanti makannya usia 6 bulan ya. Usia makan 6 bulan. Ya tadi saya sampaikan makannya harus gizi seimbang ya, harus lengkap ya. Jadi apa namanya protein, karbohidrat, lemaknya dan buah sayurnya seimbang. Itu yang terbaik. Santai aja Bu, nggak usah terlalu saklek. Intinya pokoknya dipegang aja kuncinya bahwa makanan itu dari 4 kuadran tadi teksturnya naik bertahap. Jadi mau makan apa aja boleh, silahkan. Yang penting teksturnya disesuaikan. Mau kasih gula, garam boleh, silahkan. Keju boleh, silahkan. Penyedap boleh kok. Iya. Suaranya kecil Eh, mbaknya. Suara saya yang kecil, dok. Iya, kadang hilang, kadang muncul. Saya kurang. Mungkin kurang maju ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dok. Kak, tanya dong kalau untuk 6 bulan, bagusnya menu 4 bintang apa menu tunggal ya? Sudah saya Kurang. terangkan tadi ya di paparan materi tadi ya. Jadi menunya menu gizi seimbang ya, 4 kuadran. Menu tunggal tuh nggak ada di mana-mana. Googling aja, menu tunggal apa ada? Nggak ada. Di WHO aja nggak ada anjuran kayak gitu kok. Jadi makanan menu tunggal itu maksudnya buah dulu, pura buah dulu, terus nggak ada itu. Nggak ada aturannya. Silakan googling kalau nggak percaya. Nggak ada yang menu tunggal itu. Selalu semuanya di mana-mana bilangnya harus menu gizi seimbang. Alasannya apa? Tadi saya sampaikan tadi bahwa usia 6 bulan sudah mulai ada gap kekurangan dari makro dan mikronutrien di dalam susu. Jadi kebutuhannya harus terpenuhi dari luar. Iya, suaranya mbaknya memang mantul-mantul bergema. Mungkin karena banyak gadget yang buka banyak di sekitar sana. Jadi Oh suaranya, iya, iya, akunnya Baby Mart dibuka banyak orang di sana. Jadi akhirnya suaranya menggema. iya saya sambil baca komennya dari HP saya sih. Masih mantul, dok. Masih, masih. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi katanya yang katanya Bunda di rumah tadi. Oh iya, ini ada yang komen. Oke, saya lanjut ya, dok ya. Tapi mudah-mudahan ini sudah suara saya sudah jelas. Ini untuk syarat MPASI harus memenuhi karbohidrat. Ini hampir sama yang kayak tadi ya, dok ya. Apakah usia 8 bulan MPASI sudah boleh campur telur asin, dok? Usia 8 bulan. Boleh. 6 bulan aja juga boleh. Cuma diperhatikan kandungan garamnya ya. Jadi telur asinnya tolong pilihkan yang nggak terlalu asin banget. 6 bulan aja boleh kok, silakan. Oh ya, kalau untuk dok, daging kambing itu boleh nggak, dok, untuk dikonsumsi? Boleh, silakan. Boleh Apa usia aja berapa, dok? Saya boleh. kan 6 bulan juga daging gitu boleh. kan. Silakan. Saya bilang kan, saya ulangi lagi ya. Makan apa aja boleh. Buah, karena pertanyaan hampir sama nih. Buah itu hanya selingan. Dan buah sayur itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi, silakan dikenalkan sedikit saja. Kenapa nggak boleh nggak terlalu banyak? Nanti pencernaan belum siap kalau mengelola serat. Nanti yang terjadi malah bebelen. Pupnya keras. Pup Oke. keras itu karena seratnya terlalu banyak. Boleh kalau di atas tahun ke atas. Itu beda cerita. Boleh nggak produk ini ada yang tanya lagi tuh Mbak? Dicampur, di mix. Tapi harus sesuai takarannya ya, dok ya. Maksudnya jangan banyak ya. Kalau untuk Kan daging. takarannya tadi kan sudah ada kan ya di awal dari setengah gelas aqua, nanti naik bertahap. Pokoknya slow aja lah, santai aja. Yang penting kunci keywordnya dipegang. Komposisinya,
cara makannya sama teksturnya. Udah ini mau divariasi kayak apa aja silahkan. Mau instan, mau bikin sendiri, mau kasih ini, kasih itu, mau lele, mau gurami, mau sop, soto, rawon, apa aja bumbu-bumbu itu boleh sebenarnya. Silahkan. Ya, teksturnya naik bertahap. Jadi nggak usah khawatir ya dok ya. Oke. Nah, Iya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk pemberian puding boleh di bawah 1 tahun nggak dok? Puding. boleh Baiknya banget. dikonsumsi usia berapa? Silahkan. Kalau 6 bulan juga boleh, saya ulangi lagi, ini 6 bulan juga boleh, tapi yang penting teksturnya disesuaikan. Kalau memang memberikan puding untuk usia 6 bulan, sedangkan dia teksturnya harus lembut kan, mungkin pudingnya ditambahin kayak kuning telur gitu biar agak lembut, atau dikasih flannya dari dicampur pakai putih telurnya yang dikocok, jadi bisa nanti berupanya kayak kayak bubur cuer gitu, bubur kayak bubur gitu, silakan. Karena kan belum bisa kasar ya, nanti kalau udah agak kasar 8 bulan mungkin dia bisa. Apa aja tuh boleh, penting teksturnya menyesuaikan. Jadi jangan galau, santai aja. Makanan tuh pokoknya santai aja. Yang penting dipegang teksturnya sama isinya. Yang bikin galau tuh kadang diri sendiri loh. Karena terlalu khawatir dengan hal-hal yang harusnya nggak dikhawatirkan. Jadi yang penting kuncinya tekstur, kemudian rasa ya dok ya juga. Ya, dipegang itu kuncinya, teksturnya naik bertahap. Cara makannya sama yang penting adalah isi komposisinya. 3 hal itu. Cara makannya, tekstur, sama isinya. Udah itu aja dipegang. Saya lanjut lagi ya dok ya. Ini banyak Boleh. banget yang tanya. Dok, kalau problem anak makan selalu diemut gimana? Terus kategori anak makannya, jadi sering diemut gitu. Solusinya mungkin Ya seperti kita apa? harus ya kita harus pahami. Nah, sudah lebih dari 30 menit, ya mungkin dia sudah nggak mood ya. Ya jangan di stop. Kan kalau ngemut tuh artinya banyak ya. Mungkin dia nggak suka, mungkin dia sudah bosen, tapi dia under pressure, mamanya galak, jadi nggak berani ditolak, jadi tetap masuk hak, tapi dia ngemut itu. Jadi harusnya orang tua lebih peka dengan tanda-tanda diemut. Kalau sudah diemut ya sudah, nggak usah dilanjutkan, nanti next lanjut. Seperti itu. Oh ini ada nih, Untuk ada puding ada instan, nggak sudah dok ada makanan yang tuh, beda? silahkan tuh. Gimana dok? Enggak, ini ada Udah yang putus? komentar nih, sudah ada puding instan. Ya, iya Oh memang iya. ada tuh. Sudah ada tuh produknya itu, sudah ada banyak itu. Silahkan dicoba. Iya. Kemudian dok, makanan yang sebaiknya dihindari untuk usia 1 tahun bawah itu ada nggak? Nggak ada ya, apa ya, nggak ada sih. Semuanya boleh, asal aman, sehat, bernutrisi, teksturnya disesuaikan, apa aja boleh kok. Nggak ada yang harus dihindari. Karena ini adalah momen kita mengenalkan ya. Mau durian, mau apa silahkan. Biar dia kenal. Kan judulnya itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi untuk mengenalkan, untuk mendampingin kan. Jadi silahkan. Apa aja boleh. Jangan dibikin susah hidup ini, ayah bunda. Oh kalau madu nggak boleh ya. Madu di atas 1 tahun. Kan bukan makanan ya Oh madu ya. iya. Kalau madu di atas 1 tahun. Karena bakterinya baru bisa dicerna sama tubuh di atas 1 tahun. Bakteri ada di madu. Beda cerita. Karena madu itu ada bakteri yang hanya bisa dicerna oleh pencernaannya bayi di atas 1 tahun. Beda ya. Kalau madu kan bukan untuk makan. Tambahan nutrisi ya dok ya, lebih ke tambahan. Ya, untuk rasa manis aja sih. Kita lanjut lagi. Dok, anak saya kadang ngunyah sebentar terus dilupa seperti hanya diambil sarinya. Ini mungkin kalau makan buah ya dok ya. Ini nggak apa-apa kan ya dok Mungkin. ya? Nggak apa-apa sih. Atau mungkin nggak, mungkin sensasi awal-awal aja kalau buah ya. Kadang kan kecut atau apa, nggak apa-apa sih. Tapi kalau makanan, dilepeh itu mungkin ya nggak suka lah. Kita yang makan nggak suka kan dilepeh juga. Sama, bayi juga kayak gitu. Mungkin rasanya nggak enak. Jadi juga
juga pilih buah yang rasanya ingin suka seperti apa. Pinter-pinternya mamanya aja kali ya. Iya, iya. Untuk artikel MPASI dilihat aja di itu ya, di artikelnya IDAI aja, websitenya IDAI. Jangan lihat di mana-mana karena banyak yang nggak, takutnya nanti malah malah bingung gitu. Baca aja di artikelnya Ikatan Dokter Anak Indonesia di websitenya, sudah cukup jelas. Referensi saya juga dari sana soalnya. Nah, buat juga bisa baca, bisa edit juga. Ya. Iya. Kemudian saya lanjut dok. Ini dari US Army ya. Dok, kalau anak umur 5 bulan setengah, berat badan 7,68, kalau menurut grafik KM itu bawah hijau dok, MPASI boleh masuk dok? Harus konsul dulu ke dokter anak secara langsung. Biar dicek dulu kesiapan motoriknya, kesiapan oromotornya. Nanti kalau memang sudah memenuhi ya mungkin bisa dipercepat. Tapi harus ketemu dokter anak dulu biar dievaluasi ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya dok? Iya, nanti kalau belum waktunya siap, dia sudah kita berikan makanan pendamping, nanti kan ada resikonya juga, resiko tersedak, resiko nggak optimalnya pencernaan. Jadi jangan, kalau mau maju boleh, tapi harus dalam pengawasan dokter, atas sarannya dokter. Jadi harus dilihat dulu ya dok ya kemampuan adik. Iya, Oh udah bisa makan makanan belum? iya. Saya lanjut lagi. Dok, kalau pil pupus apa tidak menghilangkan kandungan vitaminnya dok? Buah pir dikukus itu menghilangkan vitaminnya nggak, dok? Makanan Iya, Pak. Ya pasti nanti citra rasa aslinya akan hilang juga kan. Yang nyuruh ngukus siapa ya? Ngapain juga dikukus gitu ya? Kan bisa dilembutkan gitu ya. Tapi yang jelas 1 tahun ke bawah itu nggak boleh pakai jus ya. Jus nggak boleh karena kan terlalu tinggi nanti kandungan airnya bikin kembung, kenyang nanti makan nggak mau. Jadi dilembutin aja pakai apa ya? Kan pir itu jenisnya banyak, mau bisa diambil airnya juga ada yang ada pir hijau yang ada dagingnya juga ada. Nanti bisa dilembutkan, di blend dikit, bentar gitu bisa. Nggak harus dikukus. Nanti kalau dikukus nanti dia besar nggak mau buah pir nanti kalau nggak dikukus. Karena kita mengenalkan di awal harus dikukus. ini ada pertanyaan lagi dok. Kalau anak usia 1 tahun makan itu sebaiknya bagaimana ya dok? Susah saya kasih penambah dia susah. Jadi 1 tahun makan dong. Tips buat GTM dok. Oke, suaranya mbaknya Saya ulangi. putus-putus gimana mbak? Iya, Saya putus-putus ulangi ya suaranya. dok ya. Iya. Kalau anak usia 1 tahun susah makan itu sebaiknya bagaimana ya dok ya? Kemudian susah makan, Oh, saya iya. kasih Ya, kalau untuk usia 1 tahun itu kan berarti makanan adalah yang utama, susunya mendampingin. Jadi dibalik ya, beda sama yang usia 6 sampai 12 bulan tadi. Kalau ada anak susah makan atau GTM di usia 1 tahun, cara paling gampang mengatasinya, tapi pastikan dulu gizinya masih baik ya. Jadi harus dikawal nih, harus dalam pengawasan karena nanti kalau berat badannya sudah terancam ke gizi kurang, kita harus lebih agresif. Tapi kalau berat badannya masih aman, makannya aja yang mulai terganggu, kita harus segera-segera bersikap gitu ya. Cara paling mudah adalah kita lebih mengenal si anak ini maunya apa. Karena umur 1 tahun ini kan sudah mulai bisa diajak komunikasi. Anak GTM itu trik pertama adalah selalu mulai dari apa yang dia suka. Itu tipsnya yang pertama. Selalu mulai dari apa yang dia suka dan selalu hargailah 1 sampai 2 suap. Jadi jangan terlalu memaksakan ego kita sebagai orang tua. Kamu harus nasi. Anak saya tuh nggak makan nasi dok. Maunya tuh ayam terus. Ya emang kenapa? Kalau di ayam terus kan ya nggak apa-apa toh. Ibunya aja yang galau. Anaknya makannya ayam terus galau. Nggak makan galau. Udahlah.
Kalau memang dia sukanya tuh makan ayam, ya udah kasih ayam terus kan nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kita supervisi, kita belokkan. Jadi nggak usah terlalu egonya orang tua. Kadang-kadang ego orang tua dan ego anak nggak ketemu. Akhirnya jadi bentrok, akhirnya jadi... Dan anak kan umur setahun sudah mulai punya ego ya. Egonya ditunjukkan dengan sikap GTM, sikap melengos, sikap tutup mulut, sikap ngemut gitu ya. Jadi orang tua harus paham gitu loh. Jangan iya hargai satu dua suap, jangan terlalu memaksakan kehendak kita. Nanti malah nggak mau makan gitu. Jadi apa aja boleh sesuai dengan maunya dia gitu. Dan vitamin, nggak ada vitamin yang membuat nafsu makan. Nanti kalau vitamin ada yang bikin nafsu makan, saya juga mau itu kayaknya ya. Jadi secara spesifik vitamin itu lebih untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya aja yang mungkin nggak bisa tercukupi dari makanan. Jadi kita harus tambahkan gitu. Kalau spesifik minum 1 sendok vitamin terus langsung bikin makan banyak itu nggak ada sebenarnya. Harus dipahami itu. Jadi makanya mau vitaminnya tuh mau dikasih vitamin nafsu makan dok apa ya nggak ada, semua sama. Dan untuk mengatasi anak-anak yang GTM atau susah makan itu, yang kalau menurut saya yang harus diselesaikan adalah dirinya bundanya dulu yang diselesaikan. Karena ini pasti ada bentrok batin. Karena kalau nanti mamanya stres, bundanya stres, panik atau mungkin gimana nanti yang nggak akan bisa menyelesaikan makanan apa susah makan ini nggak bisa terselesaikan. Jadi ketika kita menjumpai anak susah makan, yang pertama adalah kita harus legowo dulu sebagai orang tua. Legowo dulu dan mencobalah untuk memahami lebih dekat apa sih sebenarnya mau anak ini gitu. Jangan malah panik, malah stres, malah apalagi nanti kanan kiri omongnya macam-macam ke telinga kita, ngata-ngatain. Gimana sih kamu itu anak kok semakin kurus, nggak keurus. Kan itu kadang-kadang bikin drop orang tua ya, apalagi ibu-ibu ya, arisan atau apa, ketemu banyak orang. Aduh anaknya kurus, itu kan bikin orang tua mamanya drop. Ya, itu harus diselesaikan dulu. Jadi kalau sudah nanti terselesaikan dengan dirinya sendiri, lebih legowo, baru nanti bisa menyelesaikan masalah anaknya. Karena kalau mamanya stres, semakin stres, itu anak akan semakin susah makan. Yang ada bentrok terus ini, bentrok terus, nggak ketemu-ketemu. Mamanya pinginnya anaknya makan nasi, anaknya pinginnya makan kentang. Ya nggak ketemu. Padahal kentang sama nasi itu kan sama-sama. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang Indonesia kan makan terus makan nasi gitu. Jadi kadang-kadang itu kita harus kompromi lah dengan anak kita. Anak kita sukanya makannya berupa gorengan, mamanya nggak boleh. Nanti gorengan tuh gini gini gini. Sebenarnya kan gorengan juga nggak ada masalah. MPASI itu boleh gorengan. Ya, jadi tolonglah. Jadi jangan terlalu pengaruh toxic people itu memang besar banget. Jadi saran saya ya tetap fokuslah ke anak kita, fokus ke keluarga kita, nggak usah terlalu mendengarkan omongan orang lain. Kita fokus dengan anak kita aja. Legowo kuncinya, betul. Gitu, Mbak. Orang tuanya ya dok, legowo kuncinya. Iya, santai aja. Makan tuh santai aja, Tahu dibikin ada. happy aja. Suaranya mbaknya Iya, putus-putus. iya masih putus-putus dok. Iya, Saya pakai headset dulu sebentar ya dok ya. boleh. Saya sambil jawab pertanyaan ini boleh ya? Oh boleh dok, kita santai aja ya. Ya, Sorry. segala makanan dia nggak mau, dia sukanya cuma ASI. Saya rasa anak tuh pasti punya kesukaan ya, aneka ragam makanan tuh mungkin belum semuanya. Coba lah, jangan berhenti mencoba. 1000 kali mencoba menu. Mungkin ayam kremes atau apa gitu, coba lah ya. Ada efek buruknya jika ada MPASI diberikan saat 5 bulan. Nggak ada efek buruknya sih kalau MPASI itu diberikan sebelum umur 6 bulan, asal under apa ya, under monitoring dari dokter anak, under rekomendasi dari dokter anak. Jadi silakan. Tapi harus dalam pemantauan, bukan atas inisiatif ayah bunda sendiri. Oh, ya. Tadi Itu siapa Mbak, sudah jelas? yang Oke, suaranya lebih jelas. tahu gitu?
Dari tadi gini ya dok ya. Iya, Oke, harusnya ya. saya lanjut ya dok ya. Ini seperti Iya, boleh, boleh. yang dulu sudah saya makanan pada anak. Anak saya sudah 3 tahun lebih pilih-pilih makan banyak makanan yang tidak disukai dan dipilih. Apa saran dok? Sebenarnya anak pilih-pilih makan tuh pikiran sebenarnya nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Kalau anak pilih-pilih makan berarti kan dia itu ada hal makanan yang dia suka dan ada hal makanan yang nggak dia suka kan. Untuk menghadapi anak gini tuh gampang, ya udah turutin aja apa yang dia suka gitu. Tapi tetap kita orang tuanya mensupervisi apa nih yang dia suka. Nanti pelan-pelan kita akan meluruskan, tetap supervisi, tapi kita awali dari apa yang dia suka. Jadi tipsnya itu, selalu awali dari apa yang dia suka. Sukanya itu selalu ayam, dok, ya sudah kasih ayam terus nggak apa-apa. Sukanya nasi, ya sudah kasih, nggak pakai sayur, ya sudah nasi. Nanti kasih pelan-pelan dibikin nasi goreng, nanti pelan-pelan sayurnya digoreng, kan sayur itu bisa digoreng, ditumis, dibikin kerupuk juga bisa kan. Jadi santai aja sebenarnya. Iya. Zaman mbak Untuk saya dan ibu saya, ini ada yang tanya nih, bayi baru lahir sudah diberi nasi dan pisang. Aduh jangan ya, bayi baru lahir itu belum siap. Nanti ususnya ya bisa melungker-melungker nanti. Bahaya itu. bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Bisa. Jadi Sepele tapi bisa fatal. Memang jadi banyak perlu sih orang tua banget zaman dulu ya. wadah ya. Iya. Saya tahu itu pasti karena perutnya bunyi kerucuk-kerucuk itu biasanya. Karena perutnya bunyi kerucuk-kerucuk. Padahal itu dari tanda dari ASI ya. ASI itu kan banyak laktosanya. Dia itu membuat gerakan peristatik ususnya lebih meningkat. Perpindahan dari lambung ke usus juga lebih meningkat. Akhirnya anak itu jadi kembung, jadi kayak ada momen di mana perutnya bunyi kerucuk-kerucuk setelah minum. Itu mesti orang tua mikirnya, ini asinya nggak cukup nih, masih lapar. Perutnya aja bunyi kerucuk-kerucuk. Habis minum banyak masih nangis. Udah kasih makan aja, mesti kayak gitu. Padahal itu hal yang wajar. Iya. Kemudian untuk MPASI masuk kulkas lalu dihangatkan itu bagaimana dok? Merusak nutrisi atau enggak? Oh iya, MPASI itu harus menganut aman ya, jangan lupa ya, aman dan menjaga aman tuh maksudnya bersih dari kontaminasi, aman dari kontaminasi kuman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi perlu diperhatikan jangan sampai nanti ada kontaminasi bakteri. Kalau ada perubahan suhu tiba-tiba, atau mungkin penutup, paling gampang gini, penutupnya nggak rapat, nggak higienis, itu nanti juga berbahaya. Sebenarnya nggak ada masalah sih mau dari bekukan, terus habis itu di blender lagi. Blender boleh dong, ya dia nanya sekalian. Blender boleh silakan. Jadi Keputus dok barusan. iya, makanya saya takutnya suara saya juga keputus. Iya, bisa diulangi sedikit dong tadi yang kata-kata Iya, terakhir. intinya pokoknya dijaga supaya aman dari kontaminasi bakteri. Nggak hanya membekukan terus menghangatkan lagi, termasuk ketika kita menaruhnya di apa namanya slow cooker ya, slow cooker terus kita masak seharian itu juga harus hati-hati karena kalau kita buka tutup itu juga resiko terkontaminasi cukup cukup besar. Akhirnya diasumsikan bahwa pakai Magicom itu nggak boleh, pakai slow cooker itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh karena itunya, tapi resiko terkontaminasinya itu cukup besar. Tapi kalau selama resiko kontaminasinya nggak ada ya, saya rasa silakan pakai slow cooker, blender, Magicom silakan. Iya, memang ini ada yang Nah, tanya juga ini makanan instan memang. Jadi kalau saya sih untuk anak-anak yang kita lagi dalam masa tumbuh kejar ya, untuk berat badan memang instan jadi pilihan karena lebih terukur nutrisinya. Karena kita kalau nanti terlalu anak saya 8 bulan dok, saya MPASI-nya bikin sendiri dari umur 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi yang terjadi adalah berat badannya semakin turun. Kalau berat badan semakin turun kan lama-lama takutnya stunting ya. Nah sudah jadi kayak gitu, mesti saya sarankan udah sementara dibanyakin dulu instannya dulu aja karena lebih terukur. Karena saya nggak tahu nih dalam usia 6, 8 ini ngapain aja orang tuanya masak mengolahnya
mungkin nggak seimbang gizinya atau gimana, saya nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau instan kan udah cukup jelas ya. Satu takar Iya. itu berapa kalori, berapa kandungan ini, kandungan itu sudah tertakar dengan baik. Jadi nutrisinya lebih lengkap. Lebih jelas ya dok ya. Udah ini ya. Iya, iya, seperti itu. Nah, eh, tadi disinggung juga untuk MPASI, boleh nggak dok di blender? MPASI di Boleh, blender dok? boleh. Boleh ya? Silakan boleh. Pokoknya tetap dengan prinsip harus aman tadi ya, harus dijaga keamanannya tadi. Boleh, Oleh silakan. Kalau di blender pakai apa nanti kita melembutkan? iya, oke. Em, kita lanjut lagi ya dok ya. Nah ini dok, anak saya 13 bulan tidak mau susu formula, tapi UHT lumayan lumayan mau. Boleh tidak dok? Nah ini agak Oke, sedikit ini ya saya. umur 1 tahun itu yang terpenting adalah makan. Susunya hanya mendampingin. Jadi kalau mau susunya hanya lanjut ASI aja, walaupun ASInya nggak banyak, juga boleh. Mau ngasih formula atau UHT juga boleh. Paling juga kan sehari, paling kan cuma 2 sampai 3 gelas sehari aja. Silakan. Nggak minum susu sebenarnya juga nggak ada masalah untuk setahun ke atas selama nanti berat badannya oke, nutrisinya terpenuhi dari makanan, itu nggak ada masalah. Jadi untuk satu Iya, tahun nggak usah meributkan masalah susunya, yang penting makanannya kita fokuskan. oke. Sama asinya juga ya dok ya. Mungkin ASI boleh dilanjutkan, yang penting makanannya yang nomor satu. iya. Terus ini dok, usia 11 bulan tapi dia cuma suka kue dok. Kue-kuean kayak gitu. Iya, saya tahu kenapa anak itu hanya mau kue. Mungkin rasanya makanan utamanya dengan makanan cemilannya lebih enak makanan cemilannya. Agak menohok sih buat kita ya, buat orang tua. Tapi kita harus introspeksi diri. Mungkin kenapa anak itu berpaling. Kan ada banyak tuh, dia sukanya ngemil dok daripada makan. Ya mungkin makanannya nggak, rasanya nggak nyaman buat dia. Dia lebih suka makanan yang cemilannya lebih bervariasi, lebih gurih, lebih manis gitu. Cobalah diperbaiki menu masakannya. Bikin tuh apa kayak spaghetti gitu, yang mie spaghetti silakan. Mau bikin ayam-ayam kremes kalau 11 bulan kan sudah bisa tuh. Ayam kriuk-kriuk gitu kan boleh. Jadi apa namanya, coba divariasiin. Atau kalau memang kita sudah agak mentok ya, sedangkan berat badannya terancam, boleh kita menunya itu nanti makanan utamanya kita rupain berupa snack. Jadi lebih kecil-kecil bentuknya. Atau mungkin snacknya kita pilih yang berkalori, yang lebih berkalori dan bernutrisi. Ya, jadi mungkin kayak sosis gulung, mie gitu, atau mungkin kayak apa bakso lembut atau bakso goreng atau apa silakan lah. Jadi ngemil tapi sudah kalorinya sudah kayak makan, bisa. Oke. Ini tadi nambahin yang pertanyaan tentang makanan apa yang nggak boleh dipanaskan ulang, dok. Tadi Eka Yulianti. Jadi Sebenarnya makanan semua apa, tuh dok? sebenarnya boleh semua ya. Bayam ya, bayam itu memang kalau dipanaskan berulang ya, berulang tuh maksudnya mungkin lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Memang di beberapa penelitian itu mengatakan kandungan bisa menciptakan kandungan dalam bayam itu kandungan yang karsiogenik untuk bisa berisiko kanker. Tapi itu yang berulang-ulang dipanaskan sampai berubah warna. Kalau yang nggak berulang-ulang boleh kok dipanaskan, silahkan. Karena memanaskan adalah salah satu cara kita untuk membersihkan dari kontaminan dari bakteri. Silahkan. Jadi nggak apa ya, dok ya. Nggak apa-apa. Sekalipun itu bayam. Soalnya kan banyak juga yang Bayam, bayam bayam itu yang nggak jangan boleh itu kok dipanaskan berkali-kali. kalau cuma sekali, dua 10 kali. kali sampai berubah Ya, warna. Paling kan kita MPASI kan nggak terlalu banyak kan. iya. Kalau Biasanya ragu-ragu ya nggak setelah usah bayam, yang lainnya aja daripada galau deh. Sayur banyak, udahlah nggak usah pakai iya. bayam, yang lainnya aja. Saya tuh slow aja loh, udahlah nggak galau ya sudah. Telur boleh, telur boleh, telur boleh, boleh banget telur.
Ada yang nanya Oke, nih soalnya terus sekalian. iya. Dok, kalau untuk usia 2 tahun, ASI masih oke, sebaiknya memang kita stop atau lanjut ya, karena untuk makan dia juga masih oke. Mulai di stop karena kan sudah anu ya, kita kan mau, ini kan bukan hal masalah makan aja, kita mau mengajarkan konsep akhlak, konsep kemandirian gitu ya. Ingat ya, anak ini, kalau kita punya anak ini bukan hanya konsep makan aja diajarkan ya, ada konsep kemandirian, ada konsep yang akhlak, itu yang lebih penting lagi gitu loh. Jadi umur 2 tahun dia harus selesai, harus mandiri, dia harus lepas, sudah mulai toilet training, sudah gak nenen lagi, itu harus sudah mulai disamping. Jadi Iya, bukan karena gimana-gimana nutrisi, jangan memandang dari satu sisi ya, nutrisi aja, tapi dari sisi yang banyak. Karena anak ini kan multifaktor. Kan nggak mau kan nanti SD masih nenen, kan aneh juga. Anak SD SD nggak masih mandiri, ngomong. ya nggak mandiri. Ya itu karena neneknya terlalu lama, biasanya bisa terjadi. Nggak percaya diri. Oke, itu tadi dok, mungkin pertanyaan terakhir, karena waktu kita sudah Iya, 52 menit ini dok, ternyata nggak kerasa ya. iya, Oke, ini saya bacakan dulu yang menang door prize pada sesi live kali ini, terus kemudian nanti dokter bisa dikasih sedikit conclusion dari materi kita hari ini ya dok ya. Oke, iya, saya siap. bacakan dulu untuk pemenang door prize. Ini kita pilih random, jadi nanti akan kita hubungi tim kita untuk pengambilan hadiahnya seperti apa ya. Jadi yang pertama akun Betty underscore Alifah, terus kemudian Vieta Bawel, terus kemudian akun Elmi Astuti, kemudian akun @aprilia underscore abednego, dan terakhir akun Eka Eka Ayu Yulian. Nah, nanti akan dihubungi tim kita, bisa mendapatkan gift menarik dari Milna. Nanti giftnya seperti ini ya Bunda ya. Itu bisa diambil di Baby Mart. Oke. Monggo dok bisa dikasih conclusion sedikit dari materi hari ini. Ya, pesan saya buat bunda-bunda di rumah, buat ayah bunda di rumah, intinya slow aja, jangan terlalu panik, jangan terlalu saklek, tetap semangat. Anak itu nggak hanya masalah konsep mengenalkan makan aja, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang penting kalau masalah makan itu diperhatikan komposisinya, teksturnya, dan bikin suasana yang semenyenangkan mungkin. Jadi kalau dia sudah terlanjur GTM atau susah-susah makan, selalu awali dari apa yang dia suka. Pokoknya semua makanan tuh boleh, yang penting teksturnya menyesuaikan. Dan yang penting lagi jangan galau, tetap semangat. Iya. Seperti Terima itu. kasih dokter. Uh, Sama-sama, Oke, Baby Mart. terima Semoga bermanfaat. ya, mudah-mudahan tadi materi yang disampaikan ya Bunda ya bisa bermanfaat juga, dipraktekin ya. Amin, amin, amin. Insya Oke, Allah. oke, Oke, mungkin itu ya dok pamit ya. nih. Ya, Terima kasih terima ya. kasih dokter Semoga Ardi. nanti bermanfaat. Ya, sama-sama. Sehat semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Salam. Um, Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk pantengin terus Instagram Babymat karena kita akan membagikan info sekaligus menyediakan kebutuhan si kecil dan ibu menyusui. Bunda juga bisa menyimpan nomor admin kita di 0813-3929-3737. Nah, di situ nanti akan ada update info, promo, ataupun tips-tips menarik dari via story, kayak gitu ya. Jangan lupa. Kemudian, saya ingatkan lagi untuk promo hari ini, beli 2 Milna, produk Milna bisa mendapatkan Nature Delight, dan untuk pembelian 200.000 bisa mendapatkan gift menarik. Oke, terima kasih untuk yang sudah join pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan live selanjutnya.